sikap berdoanya kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Tunjukkanlah cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Ya Allah, kasihani kami orang yang berdosa ini. Amin. Silakan dulu adik-adik. Iya Kak. Tadi kita kan sudah ajak adik-adik di rumah, adik-adik yang ada di gereja untuk ke gereja kita bersama-sama. Oh ya Kak, kita ke gereja mau ngapain ya Kak ya? Kita mau gereja, Kak. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, Kak. Iya, selain itu apa ya Kak? Kita membaca firman Tuhan pertama, yang kedua kita senang ke gereja, Kak, untuk lalu melakukan yang terbaik untuk Tuhan, Kak. Ya adik-adik, kita setiap minggu hari ke-7 setelah Tuhan menciptakan segala isinya, kita mau memuji Tuhan, beribadah di gereja dengan senang berkumpul bersama dengan teman-teman, berbahagia bersama teman-teman. Ada di sini yang masih bersedih? Iya, puji Tuhan, semuanya dalam sukacita, berbahagia, berkumpul dengan teman-teman yang walaupun masa pandemi kita masih mengadakan ibadah streaming di rumah masing-masing. Yuk Kak, kita bernyanyi dari UND Sekolah Minggu nomor 3, Senang di Gereja. Kalau masih
demikian bunyinya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kak, sepertinya Kak adik-adik ada ayat bulanan ya Kak? Iya kan Kak, setiap bulan mereka ada ayat bulanannya. Tertulis di mana Kak? Iya, ayat bulanan kita pada bulan ini tertulis di 1 Korintus 13 ayat 5. Nah, adik-adik yang menyampaikan ayat bulanannya pada bulan ini dari Sekolah Minggu HKBP Pernas Mandara Jalan Lagi. Ya adik-adik, mari. 1 Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Iya, sebelum kita berdoa pengakuan iman rasuli kita, angkat pujian dari UPD Sekolah Minggu nomor 103 Poso Doa. Ya, adik-adik yang ada di rumah atau yang ada di gedung gereja ini semuanya kita berdiri karena kita akan doa pengakuan iman rasuli. Oh
Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan warta bulanan kita yang disampaikan oleh Kak Pesta Situlus dan Abang Karan Huta Ibu. Shalom, gimana kabarnya? Pasti baik, Bapak. Oh, luar biasa. Hari ini kita sudah mengikuti ibadah dan ibadah dengan orang abang dan kakak untuk membacakan warta ibadah rekaman anak sekolah Minggu 13 Juni 2021. Pertama, nama minggu kita hari ini adalah minggu kedua setelah Trinitas. Kedua, topik minggu kita hari ini adalah tumbuh kuat dalam Tuhan. Dan yang ketiga, yaitu rekaman ibadah anak sekolah minggu akan dilaksanakan di HKBP DD Pardede pada tanggal 4 Juli 2021. Dan yang keempat, ibadah pertanian guru sekolah minggu sedistrik 10 Medan Aceh akan dilakukan di HKBP Sukarame pada tanggal 27 Juni 2021. Dan yang kelima, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat anak sekolah minggu sedistrik 10 Medan Aceh yang berulang tahun pada bulan Juni. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan semakin diberkati Tuhan dalam pendidikannya. Dan yang terakhir, bagi adik-adik sekolah minggu yang akan mengikuti ujian semester ataupun yang sedang mengikuti ujian semester, semoga ujiannya dapat berjalan dengan lancar dan jangan mengopek adik-adik. Dan buat adik-adik yang menunggu hasil, buat adik-adik kelas 6 SD yang menunggu hasil kelulusan, guru-guru sekolah minggu mendoakan supaya adik-adik mendapat nilai yang bagus dan mendapat sekolah SMP favorit sesuai dengan keinginan adik-adik. Sudahkah? Sudah, Bang. Demikianlah warta sekolah minggu kita pada hari ini. Tuhan memberkati. Shalom. Ya, terima kasih buat kakak dan abang yang sudah menyampaikan warta sekolah minggu sedistrik 10 Medan Aceh. Nah, kita sebentar lagi mau ngapain ya? Kak? Tadi kita sudah dalam warta,
adik-adik sekolah minggu, bagaimana kabarnya? Amang berharap adik-adik sekolah minggu selalu dalam lindungan Tuhan, dalam kesehatan yang prima. Walaupun kita harus beribadah secara virtual, kita tetap dalam sukacita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi kabar baik, kabar sukacita bagi kita pada minggu hari ini tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat 21. Efesus pasal 2 ayat 21. Demikian bunyinya. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, siapakah bait Tuhan itu? Siapakah bait Tuhan yang dimaksudkan oleh Allah? Apakah gedung gereja yang megah? Gedung gereja yang mewah? Lengkap dengan peralatannya? Atau ada lagi maksud Tuhan, bait Allah, bait Tuhan yang sebenarnya? Efesus 2 ayat 21 punya latar belakang. Latar belakangnya adalah ingin menyatukan orang Yahudi dan orang non-Yahudi yang selalu berada dalam pertikaian. Mereka tidak bisa sehati sepikir. Mereka selalu menyombongkan dirinya yang paling benar. Mereka merasa bahwa hanya dirinya yang menjadi pewaris kerajaan surga. Itu sebabnya firman Tuhan ingin mendamaikan mereka lewat para rasul, lewat Injil Yesus Kristus yang selalu diberitakan. Kalau kita melihat sejarah tentang pertikaian, ternyata perpecahan atau pertikaian, perkelahian itu sudah jauh-jauh sebelum Yesus Kristus terjadi. Kapan itu terjadi? Mari kita sama-sama belajar. Adik-adik, ternyata pertikaian itu adalah dosa yang paling tua. Tahukah adik-adik siapa anak dari Adam dan Hawa? Ya, anak yang pertama bernama Kain. Kemudian siapakah nama adik dari Kain? Ya, benar. Namanya adalah Habel. Kain ini dia tugasnya di bidang pertanian, tetapi Habel dia tugasnya beternak. Tuhan lebih senang melihat Habel karena perilakunya yang sangat baik, dan tidak berkenan dengan Kain akibat perilakunya yang kurang baik. Sehingga ketika Kain dan Habel sama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan, Tuhan lebih berkenan kepada persembahan Habel. Itu sebabnya Kain sangat iri hatinya kepada adiknya Habel, sehingga dia merancang sebuah pembunuhan, dan Kain akhirnya membunuh adiknya Habel. Kira-kira di adik sekolah minggu, apa yang menyebabkan Kain tega membunuh adiknya Habel?
yang membuat dia tega karena Kain tidak punya kasih sayang kepada adiknya. Dia tidak mencintai adiknya, dia tidak sayang. Itulah akibat dari pertikaian. Dan Tuhan sangat-sangat membenci perbuatan yang seperti itu. Nah, adik-adik sekolah minggu, dalam teks kita tadi berbicara tentang orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Mereka juga sama-sama saling membenci satu sama yang lain. Sehingga Allah melalui Yesus Kristus lewat firman-Nya memberitakan agar mereka hidup berdampingan dengan berdamai, karena mereka adalah bait suci Allah. Nah, siapakah bait suci Allah itu? Ketika seseorang mau berdamai dengan orang lain, ketika dia mau mencintai orang lain, ketika abang mau menyayangi adiknya, ketika adik mau menyayangi abangnya, disitulah tercipta bait suci Allah. Maka adik-adiklah sebenarnya menjadi gereja, menjadi bait suci Allah yang sangat dirindukan Allah untuk selalu hidup berdamai, berdampingan dengan orang-orang di sekeliling. Nah, sekarang kita sudah belajar tadi tentang Kain dan Habel. Mereka adalah abang beradik yang bertikai. Itu perbuatan yang sangat-sangat dibenci oleh Allah. Sampai-sampai Kain harus membunuh adiknya Habel. Demikian juga orang Yahudi dan orang non-Yahudi yang selalu bertikai. Maka Allah mengatakan, ayo berdamai, karena tubuh kita, karena lewat perdamaian kita, di sanalah bait Allah akan terbangun. Nah, siapakah bait Allah itu, adik-adik? Kita semua adalah bait Allah. Maka kita harus menjaga kesucian hati kita, agar bait Allah menjadi bait yang suci, menjadi tempat kediaman Tuhan yang selalu menolong, menopang kita di dalam kehidupan kita, sehingga kita selalu terberkati di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati adik-adik sekolah minggu menjalani hari-hari walaupun kita berada dalam masa pandemi Covid. Tuhan selalu menolong, menopang, dan menjagai kita bersama-sama dengan orang tua kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajarkan kami untuk hidup berdampingan secara berdamai. Kiranya Engkau Tuhan yang selalu memberikan hikmat bagi kami, terlebih kepada anak-anak sekolah minggu, menjadi anak-anak yang percaya kepada Engkau dan menjadi bait suci, tempat kediaman Allah. Berkati kami Tuhan, berkati orang tua kami dimanapun mereka berada, dalam pekerjaan mereka Engkau yang memberikan sukacita. Inilah doa permohonan kami di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah dengar firman Tuhan ya. Sungguh indah firman Tuhan yang kita dengar tadi. Nah, saatnya kita akan persembahan. Yuk Kak, kita mau angkat pujian lagu dari PPD Sekolah Minggu nomor 64. Berikan persembahanmu dengan tanah kanan. Ya, berikan yang terbaik buat Tuhan. Angkat pujian persembahanku. Sembah
Marilah kita berdoa untuk mendoakan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nah, adik-adik semuanya, demikianlah ibadah online kita pada hari ini, Minggu 13 Juni 2021. Kami guru-guru sekolah Minggu 10 menit Aceh menyampaikan pesan kepada adik-adik semuanya. Yang pertama, selamat mengikuti ujian kenaikan kelas. Yang kedua, tetap jaga kesehatannya dengan memakan makanan yang bervitamin. Tetap jaga prokes walaupun adik-adik berada di rumah. Yang ketiga, supaya adik-adik semua naik kelas dan mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Iya, adik-adik semuanya jangan lupa